Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang di hadirat Tuhan, untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Haleluya. Kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini. Kami datang karena kami patut untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Kami datang karena kami patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang sudah begitu baik di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan Bapa. Sampai pada hari ini Tuhan masih bersama dengan kami. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah pada hari ini yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami juga mohon ampun atas dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kami. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kebaktian mission pada hari ini dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Tuhan kuduskan, bersihkan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Buatku datang. Buatku datang ke sungai-Mu Tuhan. Buatku minum dari sungai-Mu Tuhan. Buatku di sungai-Mu Tuhan. Buatku datang, buatku minum, buatku hidup. Buatku datang ke sungai-Mu Tuhan. Buatku minum dari sungai-Mu Tuhan. Buatku hidup di sungai-Mu Tuhan.
Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan Firman-Mu. Ku haus akan Benar Tuhan, Firman-Mu ya dan amin. Kami sangat mengucap syukur kepadamu ya Bapa atas kebenaran Firman-Mu. Terima kasih Bapa, karena Firman-Mu yang sudah menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu adalah penolong kami. Firman-Mu lah yang menyelamatkan kami. Firman-Mu lah yang mengasihi kami dan mengampuni kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Hari-hariku lalu bersama Yesus, suka dukaku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Hari-hariku lalu bersama Yesus, suka dukaku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Bersama Yesus, juru selamatku. You were the one at the beginning.
beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the bones of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name, wonderful name, powerful name. You are so beautiful, so wonderful, so powerful. Kami menyembahmu, kami memujimu. Kami bersyukur, syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami mau serahkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam tangan-Mu Bapa.
Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan terus Bapa, urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ya Bapa. Semua karena kasih anugerah-Mu Bapa. Kalau hamba boleh ada sampai pada hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan yang masih menyertai kami sampai hari ini. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ke depan, jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu, Tuhan yang beracara, Tuhan yang menolong hamba-Mu, Tuhan yang penuhi hamba-Mu dengan hikmat-Mu. Biarlah semua pesan-pesan Tuhan boleh disampaikan lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kuduskan kami, sucikan kami Bapa, bersihkan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan, senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan kita yang ajaib. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Amin. Puji Tuhan, praise God. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Tuhan selalu menyertai kita semua. Sampai pada hari ini Tuhan masih bersama dengan kita, karena ingat janjinya, janji Tuhan adalah ya dan amin, bahwa Dia akan menyertai kita sampai pada akhir zaman, ya. Itu adalah janji Tuhan. Jadi peganglah janji Tuhan saudara ya, agar kita semua boleh dikuatkan oleh janji Tuhan, oleh firman Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Amin, puji Tuhan. Saudara, kita hari ini memang sedang menghadapi begitu banyak tantangan hidup ya. Apa yang terjadi saat ini yang sedang kita hadapi ya, baik itu musibah, baik itu bencana alam, baik itu cuaca buruk, baik itu peperangan yang ada, semua dan virus-virus yang ada, semua itu kita harus hadapi dengan keteguhan iman, yaitu di dalam iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan katakan memang semua itu harus terjadi lebih dahulu, tetapi itu pun belum kesudahannya ya. Jadi kita harus tetap tenang ya, tetap kuat, tetap berdoa dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Yakobus pasal yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Jadi kita akan belajar 4 ayat dari kitab Yakobus pasal yang keempat. Kita sama-sama mau belajar dan kita sama-sama mau diajar oleh Tuhan. Ya, biarlah saudara persiapkan hati dan pikiran saudara agar kita semua boleh belajar dan diajar oleh Tuhan. Amin. Jadi kita sama-sama akan membacakan sama-sama kebenaran firman Tuhan agar kita semua boleh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita semua boleh diberikan penghiburan ya oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Nya dan juga perlindungannya tentu saja ya. Jadi sama-sama kita buka hati, buka pikiran kita agar kita semua boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang akan diajarkan oleh Tuhan, dan kita sama-sama mau belajar dan diajar. Puji Tuhan, kita akan bacakan sama-sama kitab Yakobus pasal yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kita bacakan dulu ayatnya yang pertama. Puji Tuhan, silakan dibaca. Puji Tuhan. Yakobus 4 ayat 1 sampai 4. Ayat 1, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ayat 2-nya, kamu mengingini sesuatu,
tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat 3, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu sudah berdoa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu kehendakmu. Kehendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ayat 4, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Amin. Kita bacakan dari ayat yang pertama. Ayat pertama, dari manakah datangnya sengketa? Di situ dikatakan dari manakah datangnya sengketa Dan pertengkaran di antara kamu? Dan pertengkaran di antara kamu. Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu dan bacakan lagi? Datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ini ayat pertama, bacakan lagi ayat pertama. Dari manakah datangnya sengketa? Dari manakah datangnya sengketa? Yaitu dari manakah datangnya semua segala kejahatan, semua itu maksudnya kefasikan, lalu Pertengkaran di antara kamu? pertengkaran, semua itu dari manakah datangnya semua itu, lalu Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Artinya semua itu sengketa, artinya persoalan ya, masalah, maksudnya kekacauan, semua itu bukannya itu semua datang dari hawa nafsu tubuh kita ya, yang maksudnya itu dari dalam tubuh kita, yaitu kita masih memiliki tubuh yang penuh dengan daging dan darah. Jadi kedagingan kita itu artinya dia menuntut ya, di tubuh kita itu menuntut ya, semua itu semua datang dari tubuh, keinginan tubuh kita. Di situ dikatakannya. Jadi di bagian akhir coba ayat pertama. Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam Bukankah tubuhmu? datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jadi itu hawa nafsu semuanya, itu semua datang dari dalam tubuh. Artinya pikiran kita, hati kita, keinginan kita, itu semua hawa nafsu datang dari dalam tubuh kita, yaitu keinginan mata, keinginan daging, semua ya, itu hawa nafsu dunia, hawa nafsu percabulan, semua itu hawa nafsu. Segala hawa nafsu itu datang dari tubuh kita yang saling berjuang di dalam tubuh kita, yaitu keinginan kedagingan itu dia saling berjuang di dalam tubuh kita untuk meraih semua keinginan daging ya, keinginan mata. Lalu teruskan lagi ke ayat yang kedua. Ayat 2, kamu mengingini sesuatu, di situ dikatakan, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Jadi di ayat yang kedua bacakan lagi. Kamu mengingini sesuatu. Jadi kamu mengingini sesuatu ya. Jadi saudara, tubuh kita tuh, daging kita mengingini sesuatu, hati, pikiran kita ya. Lalu Tetapi kamu tidak memperolehnya. Dari tubuh kita itu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Ya, kamu membunuh karena mengikuti hawa nafsu daging ya. Lalu kamu iri hati. Jadi ada timbul iri hati dari kedagingan, dari hawa nafsu kedagingan, hawa nafsu keinginan mata ya. Lalu tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Jadi artinya apa yang ada di dalam tubuh kita, hawa nafsu kedagingan, hawa nafsu, semua keinginan mata itu tidak mencapai tujuanmu. Artinya
tidak sampai kepada keinginan yang kita mau. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, di situ dikatakan. Jadi karena semua keinginan hawa nafsu daging dan keinginan mata, maka kamu ada iri hati, ada pertengkaran, ya, berkelahi. Itu semua ada di dalam tubuh kita. Keinginan mata, keinginan daging, keinginan semua itu ada di dalam pikiran dan hati kita. Oleh sebab itu kita melakukan hal-hal yang jahat itu. Lalu kamu tidak memperoleh apa-apa. Kamu tidak memperoleh apa-apa Karena kamu tidak berdoa. karena kamu tidak berdoa. Jadi artinya kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Lalu ayat yang ketiga. Ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Di situ dikatakan. Jadi di ayat yang kedua tadi, di akhir ayat kedua di situ dikatakan karena kamu tidak berdoa. Lalu di ayat yang ketiga dikatakan atau kamu memang berdoa. Lalu apa katanya? Tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Tetapi kamu tidak menerima apa-apa, di situ dikatakan. Karena kamu salah berdoa. Karena kamu salah berdoa. Bacakan lagi ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, di situ dikatakan. Tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Jadi di situ dikatakan walaupun kita berdoa, tetapi kita masih belum menerima apa-apa lewat doa kita karena kita salah berdoa. Jadi karena saudara dan saya salah berdoa sehingga kita belum menerima apa-apa dari lewat doa kita. Lalu sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi bacakan lagi. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi apa yang kita minta di dalam doa kita, ya, di situ dikatakan oleh Yakobus, apa yang kita minta di dalam doa kita itu hanya doa untuk memuaskan hawa nafsu kita. Artinya semua keinginan daging, semua keinginan mata, ya, keangkuhan hidup, kesombongan, itu semua, ya, iri hati, itu yang ada di dalam kita sehingga kita tidak mencapai, artinya tidak mendapatkan apa yang kita doakan karena kita salah berdoa. Semua yang kita minta hanya untuk memuaskan, ya, hawa nafsu kita, memuaskan keinginan daging kita. Oleh sebab itu kita belum mendapatkan apa yang kita doakan. Lalu ayat 4, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, di situ dikatakan. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah, ya, di situ dikatakan. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kita bacakan lagi. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Di situ dikatakan oleh firman Tuhan lewat Yakobus. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Jadi ini buat orang-orang yang tidak setia, yang hanya bermain-main dengan keselamatannya, hanya bermain-main dengan dosa dan kejahatan. Lalu tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia, jadi kalau kita mau bersahabat dengan dunia, artinya kita mau hidup kita seperti orang dunia terus, atau kita tidak mau bertobat, kita belum mau bertobat, atau kita menunda-nunda pertobatan, artinya kita masih menjadi orang-orang dunia yang hanya mau mengingini keduniawian kita. Lalu adalah permusuhan dengan Allah. Jadi ya itu keinginan dunia itu artinya adalah permusuhan dengan Allah. Jadi kalau kita hanya mengingini keduniawian kita, kedagingan kita, semua itu keduniawian, ya, itu semua kefasikan itu adalah duniawi. Artinya kita di situ dikatakan, bacakan lagi.
Hai kamu orang-orang yang tidak setia, Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia bahwa persahabatan dengan dunia, jadi kalau kita bersahabat dengan dunia, artinya bersahabat dengan kejahatan, kefasikan, adalah permusuhan dengan Allah, ya. Lalu jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi saudara, kalau kita masih saja mau mengikuti apa yang ada di dunia ini, artinya kehidupan kefasikan, kejahatan, kebebalan, ya, kedagingan, keinginan mata, ya, keinginan daging atau kesombongan hidup, keangkuhan hidup, iri hati, ya, semua kejahatan-kejahatan itu semua adalah keduniawian. Jadi Tuhan katakan, kalau kita masih saja mau hidup seperti itu, artinya kita menjadikan diri kita musuh Allah. Jadi kalau kita masih saja mau bersahabat dengan dunia, artinya bersahabat dengan dunia itu kita masih mau hidup di dalam dosa, hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, hidup seperti orang-orang yang tidak mau mengenal Allah, hidup seperti orang-orang yang hanya maunya hidup dalam dosa, menikmati dosa dan kejahatan, atau hidup hanya menjadi orang-orang yang angkuh dan sombong, orang-orang yang merasa hebat, merasa orang-orang yang paling hebat di dunia. Itu semua keinginan mata. Jadi artinya keduniawian. Kalau kita masih mau membuat diri kita bersahabat dengan dunia, kita masih mau menjadi orang-orang seperti itu, dikatakan oleh firman Tuhan, maka kita akan menjadikan diri kita musuh Allah. Jadi kalau kita tetap mau hidup seperti itu, kita akan menjadikan diri kita musuh Allah. Jadi jangan sampai kita hidup seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, masih mau hidup dalam dosa, kompromi dengan dosa, kejahatan, semua kefasikan manusia, kebebalan, ya, keegoisan, semua itu, keinginan mata, keinginan daging, kesombongan, keangkuhan, iri hati, ya, dan kejahatan, hanya maunya kejahatan terus, ya, maunya bikin jahatin orang terus, tapi diri sendiri tidak pernah mau bertobat karena merasa dirinya harus jahatin orang, dia tidak mau bertobat. Nah, itu artinya hidup di dalam keduniawian. Kita masih mau hidup seperti duniawi, kita masih mau bersahabat dengan dunia ini, karena dunia ini akan berlalu. Jadi kalau kita masih, artinya dunia akan berlalu dengan kerusakannya, ya, dunia itu semakin rusak. Artinya kita tidak boleh sama seperti dunia ini, artinya kita tidak boleh lagi sama, hidup kita harus berbeda, tidak sama lagi seperti orang-orang dunia, ya, duniawi yang masih hidup di dalam kejahatan, kefasikan, di dalam kenajisan, ya, dosa-dosa, ya, dan juga semua kekotoran yang dibenci oleh Tuhan, karena Tuhan membenci kefasikan manusia, Tuhan membenci dosa dan kejahatan. Oleh sebab itu kita harus hidup sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Artinya kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus hidup kudus, hidup bersih di hadapan Tuhan. Kita harus hidup di dalam pertobatan. Kita tidak boleh lagi hidup semau kita, seenak kita, ya, hidup sembrono, ya, hidup di dalam dosa dan kompromi dalam dosa terus menerus, tidak mau bertobat, ya, dan tidak punya rasa takut akan Tuhan. Yang kita mau hanya keinginan daging kita, keinginan mata kita, ya, hawa nafsu kita, ya, hawa nafsu itu segala macam, hawa nafsu percabulan, perzinahan, ya, kenajisan, kekotoran, kejahatan, itu semua pesta pora, itu hawa nafsu daging, hawa nafsu dunia. Oleh sebab itu, biarlah saudara dan saya boleh belajar bahwa Tuhan mau kita hidup kudus, kita hidup bersih, kita hidup di dalam pertobatan, agar kita semua boleh diselamatkan kalau Tuhan kembali. Jadi jangan kita hanya mau percaya kepada Tuhan, tetapi kehidupan kita masih dalam dosa, masih tidak mau bertobat, dan masih hidup di dalam kejahatan, kenajisan, kekotoran, ya, keinginan mata, keangkuhan hidup, kesombongan. Itu semua adalah kefasikan hidup.
Tuhan katakan kita harus hidup beda, artinya kita harus tampil beda. Orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang sudah diampuni oleh Tuhan dan menerima keselamatan lewat Tuhan Yesus Kristus, hidup kita harus berbeda. Hidup kita harus beda dengan orang dunia. Artinya walaupun kita masih ada di dunia ini, tapi hidup kita itu beda. Kita sudah tampil beda, kita sudah tidak hidup sama lagi seperti dulu waktu kita belum diselamatkan, waktu kita belum menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita semua hidup beda. Di saat kita belum menerima Tuhan Yesus, kita masih hidup seperti orang dunia. Artinya karena kita belum mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat. Umat manusia, Dia adalah penebus dosa umat manusia. Tapi setelah kita mengenal Tuhan Yesus dan menerima, kita percaya kepada Anak Allah yang sudah mati di atas kayu salib, dan kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita sudah menerima keselamatan. Tetapi kita harus jaga hidup kita setelah kita menerima keselamatan. Jaga hidup kita, jangan kita hidup lagi seperti orang dunia, hidup dalam dosa, masih mau kompromi dengan dosa, masih mau hidup dalam kejahatan, kedagingan, hawa nafsu dunia. Ya, semua itu adalah kefasikan manusia, dan Tuhan membenci kefasikan manusia. Tuhan katakan bahwa kefasikan manusia tidak bisa dibenarkan. Artinya dosa dan kejahatan tidak bisa dibenarkan. Tetap itu semua kenajisan di hadapan Tuhan. Apa yang kita lakukan waktu kita belum diselamatkan, itu semua adalah kehidupan kenajisan dan kehidupan kefasikan di mata Tuhan, artinya di hadapan Tuhan. Jadi kita semua harus hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya di saat kita sudah menerima keselamatan. Jadi kita berbuat baik itu setelah kita menerima keselamatan, bukan sebelum kita menerima keselamatan kita berbuat baik, bukan. Kita berbuat kebaikan setelah kita menerima keselamatan. Itu adalah firman Tuhan yang sudah mengajar kita. Oleh sebab itu, biarlah saudara dan saya boleh hidup beda, tampil beda, walaupun kita masih ada di muka bumi ini, masih ada di dunia, kita harus hidup beda. Kita harus tampil beda, jangan lagi hidup sama seperti orang dunia. Karena kita tidak akan bisa dibenarkan oleh Tuhan. Kita tidak akan bisa diselamatkan oleh Tuhan kalau kita masih mau hidup seperti dulu sebelum kita diselamatkan. Oleh sebab itu biarlah kehidupan kita boleh ada perubahan, pembaharuan, ya, agar hidup kita itu boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan juga hidup kita boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bagi orang-orang di sekitar kita. Ya, itu yang paling penting, perbedaan hidup setelah kita menerima keselamatan yang kekal. Karena ingat saudara, kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat, artinya kita harus lebih lagi hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Artinya hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Oleh sebab itu biarlah saudara dan saya persiapkan kehidupan kita, persiapkan diri kita untuk menyambut Sang Raja yang akan datang, Raja di atas segala raja, yang akan datang sebentar lagi. Dia katakan Dia akan datang sebentar lagi. Kedatangannya yang sudah semakin dekat. Jangan lagi kita bermain-main lagi dengan dosa dan kejahatan. Biarlah kita semua boleh hidup sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Kita hidup menurut firman Tuhan. Kita hidup seperti yang disukai, artinya apa yang Tuhan ingini. Kehidupan kita boleh menjadi orang-orang yang Tuhan kehendaki, artinya hidup menyenangkan hati Tuhan. Jangan lagi kita hidup menjengkelkan hati Tuhan, tetapi kita hidup menyenangkan hati Tuhan, karena kedatangannya sudah semakin dekat. Jangan lagi bermain-main dengan dosa,
Jangan lagi kita berkompromi dengan dosa dan kejahatan. Kadang-kadang kita pikir, oh cuma seperti itu nggak apa-apa seperti itu. Jangan saudara, karena dari mulai kecil itu sampai kita melakukan yang besar-besar, yaitu kejahatan kecil, akhirnya kita melakukan kejahatan yang besar. Karena kita katakan, oh nggak apa-apa kok cuma begitu. Jangan saudara, karena itu iblis, cara iblis mau menjatuhkan kita. Lewat hal-hal yang kecil saja iblis mau menjatuhkan kita, karena iblis tahu setelah kita menjalani hal-hal yang kecil, yaitu kenajisan hidup di dalam Tuhan, di hadapan Tuhan, iblis akan pakai itu semua untuk membawa kita lebih jatuh lebih jauh lagi. Oleh sebab itu jangan kita masuk kepada perangkap iblis. Jangan kita dibodohi oleh iblis atau dibutakan dan menjadi buta dan picik. Karena iblis itu licik, dia licik. Iblis itu sangat licik. Jangan sampai kita menjadi mangsanya. Jangan sampai kita masuk ke dalam perangkap iblis dan kita semua pada akhirnya binasa. Kita sudah mengecewakan hati Tuhan lewat kehidupan kita. Jadi jangan kita anggap sepi. Kalau ada kejahatan-kejahatan yang kecil pun kita harus menghindari. Artinya menghindari dari semua itu. Jangan kita ikut-ikutan dengan orang-orang yang masih suka hal-hal yang jahat atau kefasikan hidup. Jangan saudara, walaupun mereka itu keluarga, jangan. Keluarga atau siapapun jangan saudara. Karena kita harus mempertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus tetap mempertahankan kehidupan kita yang sudah bertobat, ya, dan sudah hidup kudus di hadapan Tuhan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus mempertahankan itu. Jangan sampai kita dihasut oleh orang-orang di sekitar kita yang masih mau hidup di dalam dosa, kejahatan, dan kenajisan. Jangan kita dipengaruhi oleh mereka, tetapi kita bawa mereka untuk datang dan bertobat agar mereka tidak binasa. Jangan kita yang dipengaruhi, tetapi kita mempengaruhi mereka untuk bawa mereka bertobat agar mereka boleh diselamatkan. Itulah firman Tuhan bagi kita semua. Jadi kita harus hidup sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Jangan lagi saudara, saya pesan sekali lagi, jangan saudara bermain-main lagi dengan dosa dan kejahatan, karena waktu dan kesempatan Tuhan masih berikan kepada kita. Jangan kita sia-siakan. Pakailah waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita agar kita semua boleh hidup sesuai dengan kehendak Bapa di surga, dan kita semua boleh menerima janji Allah yang luar biasa, yaitu keselamatan yang kekal. Itulah firman Allah, itulah janji Allah, ya dan amin. Jadi saudara, hari ini kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita harus hidup di dalam hari-hari yang jahat ini, karena memang hari-hari ini adalah jahat. Jangan lagi sampai kita hidup tidak karu-karuan atau hidup semau kita, seenak kita, dan kita hidup tidak takut akan Tuhan. Jangan kita hidup seperti itu saudara. Biarlah kita semua boleh hidup takut akan Tuhan, agar kita semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah keselamatan kita, agar kita semua boleh bertemu dengan Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, yang sebentar lagi akan datang, akan kembali. Oleh sebab itu saudara dan saya harus mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita, kehidupan kita, agar kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, luar biasa kebenaran firman Tuhan pada hari ini sangat memberkati saya, dan biarlah juga firman Tuhan hari ini, pada hari ini, boleh memberkati saudara. Amin. Dan juga saudara ingat bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan hari-hari ini adalah jahat itu memang benar. Saudara sudah melihat, saksikan, kita saksikan apa yang terjadi di muka bumi ini. Begitu banyak kejahatan manusia, kefasikan manusia yang sedang terjadi di hadapan kita. Ya, itu yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan.
Jadi kita harus lebih sadar lagi. Begitu kita melihat semua itu, jangan kita menjadi buta dan picik. Kita harus lebih sadar, lebih ingat, oh ini hari Tuhan sudah dekat. Kita harus lebih bersiap-siap lagi. Kita harus lebih berjaga-jaga lagi. Jangan kita pikir, oh Tuhan sudah semakin dekat. Apa yang kita lihat, kejahatan di muka bumi ini begitu jahat ya. Manusia bisa menjadi begitu kejam, begitu jahat ya, membunuh orang semau mereka. Dan karena mereka pikir tidak ada Tuhan yang melihat mereka, sehingga mereka melakukan hal-hal jahat itu. Kekejaman, kekejian, kenajisan, kekotoran, kejahatan, dan kefasikan. Oleh sebab itu, biarlah saudara dan saya boleh lebih sadar lagi di saat kita melihat semua yang terjadi saat ini. Baik itu peperangan yang ada di Timur Tengah, baik itu bencana ya, musibah, cuaca buruk, semua virus-virus, kejahatan manusia. Tuhan katakan itu semua harus terjadi karena kedatangannya memang sudah dekat. Jadi lebih bertobat lagi, lebih sadar lagi, dan lebih hidup kudus. Karena Tuhan katakan yang kudus tambah kudus dan yang jahat tambah jahat. Oleh sebab itu jangan kita menjadi kambing. Artinya kambing itu orang-orang fasik. Ya, karena Tuhan akan pisahkan kambing dari domba. Domba itu adalah orang-orang yang hidup benar, hidup kudus di dalam Tuhan, hidup di dalam pertobatan. Karena mereka sudah menerima kasih karunia. Begitu juga dikatakan lalang dan gandum. Gandum itu adalah orang-orang yang hidup benar, hidup kudus, hidup di dalam pertobatan, lewat kasih karunia Tuhan. Tetapi lalang itu adalah orang-orang yang masih hidup dalam dosa, kenajisan, kekotoran, kejahatan, kefasikan. Mereka tidak mau bertobat. Jadi lalang dan kambing ini adalah gambaran bagi orang-orang yang masih mau hidup di dalam kefasikan. Jangan kita menjadi lalang atau kambing. Biarlah kita semua menjadi domba dan gandum ya, karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Hidup seperti domba, yaitu digambarkan domba adalah orang-orang yang hidup sesuai dengan kehendak Bapa di surga, dan gandum itu adalah orang-orang yang hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Biarlah saudara dan saya boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Karena Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya, kami hanya alat-alat Tuhan, yaitu hamba-Nya yang hina untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya, yaitu menyampaikan isi hati Tuhan. Dan semua terserah saudara, apakah saudara mau membuka hati dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Puji Tuhan. Saya sudah selesai firman Tuhan berbicara pada hari ini, dan Tuhan yang akan terus melanjutkan dan meneruskan setiap pemberitaan kebenaran firman Tuhan lewat hamba-hambanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan pada hari ini. Karena Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu, Tuhan yang sudah mengajar kami, Tuhan yang sudah berkata-kata lewat kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu hari ini boleh menjamah hati kami, setiap orang yang mendengarkan, boleh menjamah, melawat, dan membaharui orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, agar mereka boleh menerima keselamatan. Terlebih-lebih di hari-hari yang jahat ini Bapa, biarlah banyak jiwa boleh diselamatkan sebelum kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Kami mau serahkan ya Bapa, orang-orang yang belum diselamatkan, biarlah Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah, bawa mereka untuk bertobat agar mereka boleh diselamatkan. Serahkan juga Bapa keluarga-keluarga yang belum diselamatkan, Tuhan juga bawa mereka untuk bertobat agar mereka boleh diselamatkan. Serahkan juga setiap pokok doa kami yang begitu banyak untuk disebut satu persatu. Tuhan Maha Tahu, kami serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menjawab menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa untuk setiap jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau serahkan terus Bapa
every children, semua anak-anak di dalam tangan-Mu Bapa, keluarga-keluarga, Tuhan selamatkan mereka Bapa. Kami juga serahkan Bapa situasi di muka bumi ini, Tuhan masih memegang kendali dan hanya Tuhan yang sanggup untuk mengendalikan segala situasi yang ada, baik itu bencana alam, musibah, cuaca buruk, peperangan yang ada, virus-virus, kejahatan manusia, semua ada di dalam kontrolnya Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa untuk penyertaan Tuhan, penjagaan-Mu dan perlindungan-Mu sampai hari ini. Kami mau menyerahkan Bapa semua hanya di dalam tangan-Mu, karena hanya Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Tidak ada kuasa lain selain kuasa-Mu ya Bapa. Engkaulah pencipta langit dan bumi, lautan dan segala isinya. Kami hanya dapat berserah dan berharap kepada Tuhan, karena hanya Tuhan tempat kami berlindung dan pertolongan kami hanya datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, tolong kami semua Bapa, berikan kami kekuatan di hari-hari yang jahat ini. Berikan kami terus Bapa iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus, agar kami tetap berdiri teguh bersama Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Tuhan yang akan membela kami, Tuhan yang akan menolong kami dan melepaskan kami dari situasi yang ada. Karena kami percaya hanya Tuhan yang sanggup, tidak ada kuasa lain selain kuasa-Mu ya Bapa. Kami mau serahkan semua Bapa ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan terus berkati cuaca yang baik. Tuhan lindungi kami semua, Tuhan selamatkan kami semua, Tuhan persiapkan kami semua Bapa, agar kami semua boleh siap untuk menyambut kedatangan-Mu yang sudah tidak lama lagi. Terima kasih Bapa untuk hari ini, hari yang indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami, bahkan di setiap hari, karena segala sesuatunya ada di dalam kontrolnya Tuhan. Kami juga serahkan peperangan yang ada di Timur Tengah. Kiranya tangan Tuhan boleh campur tangan Tuhan yang penuh kuasa, yang boleh ikut campur dan ikut menolong Bapa. Tuhan sertai, Tuhan jaga, lindungi Bapa semua Bapa, orang-orang yang sedang menghadapi di sana, menghadapi peperangan ini Bapa, terutama Bapa bangsa Israel, hamba-Mu Netanyahu, semua pemerintah di sana, tentara-tentara militer, semua Bapa, masyarakat. Tuhan tolong, Tuhan lepaskan mereka dari cengkeraman orang-orang jahat, orang-orang fasik yang hanya mau memberontak kepada Tuhan, melawan Tuhan, menentang Tuhan, dan hanya menjadi alat iblis untuk membunuh manusia, menjadi pembunuh manusia, karena iblis itu adalah pembunuh manusia. Itulah firman-Mu berkata. Dan Tuhan juga katakan Tuhan yang akan berperang bagi Israel, karena Tuhan yang berkata dalam firman-Mu, Tuhan yang akan membalaskan kejahatan, Tuhan yang akan menuntut Tuhan yang akan menuntut pembalasan itu, karena pembalasan adalah hak Tuhan. Kami hanya serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang melepaskan Bapa, dan Tuhan yang akan menyelamatkan bangsa ini Bapa, bangsa Yahudi, bangsa Israel, dan juga bangsa-bangsa lain. Tuhan selamatkan, Tuhan bawa mereka semua untuk bertobat, agar mereka semua boleh diselamatkan, dan Tuhan boleh membawa mereka untuk menjadi umat-umat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan ya Bapa. Tuhan juga tolong temukan Bapa anak-anak yang sedang disembunyikan, orang-orang yang disembunyikan Tuhan. Bebaskan mereka, bawa mereka keluar Bapa dari tangan si jahat, agar mereka boleh merasakan kasih-Mu, perlindungan-Mu, dan juga Tuhan akan menolong setiap masyarakat di kedua belah pihak. Tuhan berikan ke mereka perlindungan dan selamatkan mereka dari cengkeraman tangan si jahat Bapa. Dan Tuhan akan menemukan mereka, pasukan-pasukan yang jahat, terorisme, semua ISIS, semua Tuhan akan temukan mereka semua. Dan Tuhan akan menghukum mereka dan menghakimi mereka menurut perbuatan mereka. Karena itu sudah menjadi firman Tuhan, pembalasan adalah hakku, Tuhan katakan,
Aku yang akan menuntut pembalasan itu. Oleh sebab itu Bapa Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang terus menolong, menyelamatkan kami semua di hari-hari yang jahat ini. Kami perlu Engkau, kami perlu perlindungan-Mu Bapa. Lindungi kami semua, selamatkan kami semua. Every children, Tuhan selamatkan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama, nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba ya Bapa yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Cek. Haleluya, puji Tuhan, praise God. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Biarlah saudara dan saya tetap kuat di dalam Tuhan di hari-hari yang jahat ini. Amin. Kita akan angkat pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Di atas segala-galanya, Engkau Allah yang perkasa. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita semua hidup di rumah Bapa yang kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.